Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Badarudin dari kelas Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan dasar analisis kebutuhan. Yang pertama adalah lingkup analisis. Dalam menemukan area permasalahan, perlu adanya komunikasi yang intensif dengan user. Hal ini perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah menghindari salah interpretasi. Yang pertama adalah rekayasa sistem. Rekayasa sistem adalah sebagai sebuah pendekatan dan didefinisikan sebagai sebuah pendekatan multidisiplin untuk mencapai keberhasilan dalam merealisasikan sebuah sistem. Yang kedua adalah analisis persyaratan perangkat lunak. Adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak, tingkat sistem, dan desain perangkat lunak. Yang ketiga adalah desain perangkat lunak. Merupakan salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang menjadi jembatan dari analisis dan implementasi program. Detail teknis dihasilkan dari desain perangkat lunak sehingga mengembangkan perangkat lunak mudah mengimplementasikan atau membuat perangkat lunak. Berikutnya adalah sistem analis. Sistem analis dituntut memiliki banyak kemampuan seperti memimpin proyek, mediator, inovator, atau arkeolog. Sistem analis juga memiliki nama lain seperti sistem engineer, chip system designer, programmer, ataupun analis, dan masih banyak lagi. Prinsip-prinsip analis. A. Domain informasi dari masalah harus dapat direpresentasikan dan mudah dimengerti. B. Harus ada model yang dapat menggambarkan fungsi dan perilaku sistem. C. Model dan masalah harus dapat dibuat bertingkat atau dipartisi perinciannya. D. Proses analisis harus berpindah dari informasi dasar ke perincian implementasi. Berikutnya ada domain information atau informasi domain. Terdapat 3 penjelasan. Yang pertama adalah information flow atau alur informasi. Adalah mempresentasikan bagaimana data dan kontrol berubah dalam perjalanan melalui sistem. Yang kedua ada information content, yaitu mempresentasikan item-item individual dari data dan kontrol yang besar. Yang ketiga adalah information structure atau struktur informasi, yaitu mempresentasikan organisasi internal dari item data control. Berikutnya, yang keempat adalah pemodelan. Seorang analis kebutuhan harus dapat memodelkan informasi yang diolah oleh perangkat lunak, fungsi dan subfungsi yang memungkinkan pengelolaan dan perilaku sistem ketika pengelolaan dilakukan. Dapat berupa notasi, grafis, atau tekstual. Pemodelan dibagi menjadi 2, yaitu peranan model dan pembagian. Yang pertama adalah peranan model. A. Membantu analisis dalam pemahaman informasi fungsi dan perilaku sistem sehingga aktivitas analisis kebutuhan menjadi lebih mudah dan lebih sistematis. B. Merupakan poin kritis untuk peninjauan ulang yang penting untuk kelengkapan, konsistensi dan ketetapan dari spesifikasi. C. Merupakan dasar untuk tahap perancangan dengan penyediaan kepada perancangan presentasi dasar perangkat yang dapat dipetakan ke dalam konteks implementasi. Berikutnya, yang kelima ada informasi dasar dan implementasi. Informasi dasar dapat
Informasi dasar merepresentasikan fungsi yang ingin dicapai dan informasi yang akan diproses dengan mengabaikan perincian implementasi. Perincian implementasi dipresentasikan manifestasi dunia nyata dari fungsi pemrosesan dan struktur informasi. Yang pertama adalah kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dinyatakan dalam bentuk gambar di atas kertas, gambar di komputer, prototipe, bahasa, spesifikasi formal. Yang kedua ada spesifikasi. Spesifikasi memiliki 2 poin, yaitu merupakan proses presentasi dari kebutuhan sistem untuk suksesnya implementasi perangkat lunak. Yang kedua adalah Belzer dan Goldman memberikan 8 prinsip spesifikasi yang bagus, yaitu A. Pisahkan fungsionalitas dan implementasi. Pusatkan pada apa bukan bagaimana. B. Dibutuhkan bahasa spesifikasi sistem yang berorientasi pada proses. C. Spesifikasi harus mencakup sistem di mana perangkat lunak adalah salah satu komponen. D. Spesifikasi harus meliputi lingkungan di mana sistem beroperasi. E. Spesifikasi sistem merupakan model kognitif. F. Spesifikasi harus dapat dioperasikan. G. Spesifikasi sistem harus toleran terhadap ketidaklengkapannya dan penambahan. H. Spesifikasi harus terlokasi dan loosely coupled. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dasar analisis kebutuhan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.